waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jambi TV dimanapun Anda. Hari ini talk show eksklusif Jambi TV agak sedikit berbeda. Saya saat ini berada di rumah Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Nah, saya tidak sendiri di talk show kali ini karena saya akan berbicara tentang stunting. Artinya tidak hanya cuma Pak Wawaku saja yang akan mengobrol tentang stunting. Saya akan bersama Kepala Dinas DPPKB Kota Jambi dan juga Kaprodi Ilmu Gizi dari Stigba Baitur Rahim Kota Jambi. Saya akan sapa, sudah ada di sana, ikuti saya. Yuk, datang. Assalamualaikum. Ibu Ira, sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Baik, Ya. alhamdulillah. Ibu, ini kita sudah ada di halaman rumah Pak Wawaku. Betul. Saya ingin bicara tentang stunting. Benar. Ya, seperti apa program dari pemerintah Kota Jambi dan DPPKB seperti apa. Tetapi tidak cuma Pak Wawaku atau Ibu Ira, Ya. saya masih ada satu lagi, ada Oke. Ibu Dini, Oh, iya. Kaprodi Ilmu Gizi Stigba Baitur Rahim Jambi. Assalamualaikum, Bu Dini. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita bicara tentang gizi supaya anak-anak di Jambi tidak stunting, ya. Iya. Kita sambil jalan ke sana, mudah-mudahan Pak Wawako, tadi kita memang sudah janji, kita akan ngobrol-ngobrol tentang stunting. Ya, kita sambil jalan ke sana. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu rupanya nih. Wah, pemirsa, ada kami Bang Dendi ini. ingin bertamu. Sebenarnya bukan ingin, udah datang ke sini. iya. Apa kabar Bapak Wakil Wali Kota Jambi? Baik. Ibu, Waalaikumsalam. apa kabar? Bu Kadis, terima kasih sudah hari ini saya berkunjung. bersama Ibu Kepala Dinas DPPKB Kota Jambi Ya. dan juga Ibu Dini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang stunting sambil kami bertamu. Oh iya, Oke, silakan. siap. Sambil kita bertamu kita prokes ya. Kita tetap Iya. pakai masker. Ya, udah Baik. begitu saya tinggal dulu, saya kerja ya. Oh. Ngobrolnya sama Pak Wawaku kan? Siap, terima kasih Ya, Ibu, terima kasih banyak, terima kasih. Pemirsa Jambi TV, saat ini kami sudah berada di kediaman rumah Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Seperti yang saya utarakan di awal, kami akan ngobrol tentang stunting dan bagaimana program pemerintah Kota Jambi ke depan, dan nanti ada beberapa rekomendasi ataupun saran yang kami harapkan langsung dari Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Wakil Wali Kota Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Dendi sudah berkunjung ke kediaman kami nih dengan Bu Kadis, Bu Dini juga. Terima kasih. Pak Wawako, ini kita kali ini talk show eksklusif Jambi TV memang agak berbeda. Iya, Suasana pandemi COVID-19 memang mengharuskan kita prokes seperti betul. kita, walaupun di outdoor seperti ini kita tetap mengenakan masker. Iya. Duduk kita berjarak-jarak. Nah, Iya. Pak Wawako, tadi
waktu di depan saya sudah ngobrol sama Ibu Ira, kemudian sama Ibu Dini, kami udah ngobrol-ngobrol tentang stunting. Iya. Nah, stunting ini kan memang satu hal yang kalau dibilang untuk generasi kita yang akan datang, kalau bisa zero dan seterusnya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang stunting nih, Pak Wawako, background Bapak adalah seorang dokter dan tentunya pasti akan intens sekali, fokus sekali dengan stunting itu sendiri. Saya akan tanya ke Pak Wawako, ini berkenaan dengan upaya pemerintah Kota Jambi dalam penanganan stunting. Ini apa aja ini, Pak? Ya, baik Bang Dendi, terima kasih para pemirsa Jambi TV juga. Memang stunting ini kan kita tahu semua bahwa kondisi gagal ya, baik pertumbuhannya maupun perkembangannya dari balita. Terutama faktor penyebabnya itu adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi gizi yang cukup dalam waktu yang lama, jadi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1000 hari pertama kehidupan ini banyak masyarakat yang tidak tahu 1000 itu dari dia lahir atau dari ketika dalam kandungan sudah dihitung. Sudah dihitung. Oke. Jadi sejak pembuahan itu terus sampai 1000 hari ya, artinya setelah lahir, jadi mulai dari antenatal care, postnatal sampai usia balita ya, itu yang paling sensitif. Oleh karena itu dalam konteks pencegahan, jadi kita ingin lebih dalam lagi ke arah pencegahan. Oke. Ya, karena kalau sudah kejadian itu berarti kasus kronik defisiensi bahan-bahan gizinya udah terjadi. Oke. Maka ada intervensi. Nah, dalam konteks pencegahan, kita harus memulai bahwa kita penting melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pertumbuhan, terutama balita kita ya. Di samping itu juga monitoring ibu hamil, dari antenatal care-nya, proses itu semua harus kita pantau, kita monitoring dan evaluasi. Nah, pada kondisi pandemi ini, Bang Dendi, ini kondisi ini mengalami penurunan. Misalnya karena pandemi, posyandu nggak jalan. Padahal paling efektif itu menjangkaunya luas itu di pos pelayanan terpadu, di mana ibu-ibu membawa balitanya, ibu hamil juga ANC di situ, ketemu dengan tenaga kesehatan, ditimbang berat badannya, bagaimana progres selama kehamilan, naik enggak, taksiran berat janinnya, lingkar tangan, lingkar kepala, dan semuanya indikator-indikator tumbuh kembang itu diukur, dimonitoring dan evaluasi. Nah, cuma kan Pak Wawako, kita kan pandemi nih, ditambah lagi si ibu hamil datang ke posyandu, pastinya kan dia khawatir gitu. Jangan-jangan nanti bawa pulang ke rumah bawa oleh-oleh. Nah, ini gimana nih? Ajakan seperti ini, himbauan seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk proses monitoring dan evaluasi ini tentu harus menerapkan protokol kesehatan. Dan di tahun ini, di 2022 awal tahun, karena kasus sedang turun kemarin di Januari, posyandu kita mulai melalui sebuah gerakan untuk mengaktifasi kembali pos pelayanan terpadu. Nanti kita lihat lagi ke depan, kalau kasusnya naik tentu ada kebijakan lain. Tetapi prinsipnya, kesadaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi ini menjadi program prioritas dan kerja bersama. Kemudian dari hasil monitoring evaluasi ini, kalau ada ditemukan ketertinggalan perkembangan atau pertumbuhan, kita harus lakukan stimulasi secara dini. Jangan sampai terlambat mengetahui sehingga stimulasinya telat, maka dampaknya semakin berat. Karena gangguan ini, stunting ini tidak hanya fisiknya yang pendek, tetapi juga kecerdasannya kurang, daya tahan tubuhnya juga lemah, gampang sakit dan seterusnya. Maka untuk stimulasi ini penting dan kerja bersama-sama, nanti banyak OPD yang ikut terlibat. Jadi kita monitoring, kalau kan ketemu tadi, distimulasi. Ini tadi Bapak bilang kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama artinya ada kader di sana. Kemudian tidak cuma ada kader, media promosi pun juga ada di sana. Kemudian juga para tenaga medis, kemudian kader posyandu dan penyuluh KB. Ini sudah sejauh mana, Pak? Kita di tahun 2021, sekarang kita ada di tahun 2022. Ke depannya ternyata kan mungkin tadi ada evaluasi nih. Dulu mungkin 2001 begini, alangkah bagusnya di 2022 harusnya seperti ini. Ini gimana nih, Pak? Ya, jadi seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan,
dan tingginya angka vaksinasi, Ya. maka untuk program-program prioritas masalah cegah stunting ini tidak boleh terhenti oleh karena pandemi. Hanya penekanannya adalah semuanya menyadari pentingnya protokol kesehatan. Jadi kegiatan posyandu, kegiatan penyuluhan dari kader-kader KB yang ada di lapangan, penyuluh tetap semua harus berjalan, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Pak Wawako, saya pernah baca atau saya pernah melihat ada kata-kata dahsyat di sana. Kata-kata dahsyat itu adalah dapur sehat atasi stunting. Betul. Ini apa ini Pak? Ini menarik sekali. Iya betul. Jadi tadi kan kalau kita sudah monitoring evaluasi, kalau ketemu kita lakukan stimulasi dini. Nah kalau ada yang bermasalah tentang gizinya, maka kita harus intervensi dengan pemberian makanan tambahan bagi balita itu. Nah supaya efektif, efisien, dan melibatkan semua pihak, serta memanfaatkan bahan pangan yang ada di lokal setempat. Nah inilah kita di Kota Jambi ini sudah punya 12 kampung KB. Di setiap kampung KB itu kita bentuk dahsyat, yaitu dapur sehat anti stunting. Siapa anggotanya? Yang melibatkan masyarakat yang ada di situ, kader ada di situ, kemudian ahli gizinya tentu dari puskesmas nanti memberikan, menghitungnya berapa kebutuhannya, kemudian masak, ibu-ibu di situ masak. PKK dilibatkan di situ. Kemudian bahan pangannya dari lokal kalau ada, misalnya. Ada, mungkin bisa dijelasin nih Pak Wawako, sebelum saya ke Ibu Ira sama ke Mbak Dini. Ini kan tadi Bapak bilang kerja bersama, artinya banyak multisektor yang ada di sana. Kita kaitkan dengan dahsyat tadi sendiri. Multisektor di sini mungkin Bapak bisa jelasin apa saja nih Pak? Ya, yang pertama adalah unsur kekuatan dari lembaga kemasyarakatan yang ada di tempat itu, ya misalnya mulai dari kadernya, dari Pak RT-nya, dari PKK juga dilibatkan di situ, tokoh-tokoh agama. Begitu juga mungkin kalau di situ ada petani yang memproduksi bahan-bahan gizi, melihara ikan dan sebagainya. Kemudian juga ada OPD yang memang bertanggung jawab secara spesifik. Nah, OPD yang benar-benar bertanggung jawab secara spesifik. Ini ada Ibu Ira ini. Saya nanti mau tanya banyak sebenarnya sama Bu Ira berkait dengan apa yang saya sedikit kayak seperti benang merah gitu ya. Tadi Pak Wawako sudah bilang program, kemudian juga dahsyat, kemudian multisektor. Nah sekarang untuk DPPKB sendiri nih Bu Ira, nih kalau kita bicara tentang DPPKB artinya kan saya ingin tahu peran DPPKB untuk percepatan penurunan stunting. Nah ini kan memang kalau kita bicara stunting ini kan tidak main-main, ini ada perpresnya, Perpres 72 tahun 2021. Nah percepatan penurunan stunting DPPKB seperti apa Bu? Oke, jadi kebetulan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu merupakan perpanjangan dari BKKBN Pusat yang harus berperan aktif sebagai garda terdepan percepatan penurunan stunting. Jadi secara retrospektif kita harus melakukan promosi dan KIE untuk pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. KIE Komunikasi, informasi, edukasi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian pemantauan tumbuh kembang melalui kelompok bina keluarga balita atau yang kita sebut dengan BKB. Nah, kemudian untuk prospektifnya itu sendiri kita telah melaksanakan beberapa yang harus menjadi tanggung jawab DPPKB, yaitu penyuluhan kepada calon pengantin. Nah, di mana perkembangan saat ini kita Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah bekerja sama dengan Kemenak melalui KUA nanti ada aplikasi terbaru LC Mail, di mana aplikasi terbaru tersebut itu akan mendeteksi dini melalui puskesmas itu tentang calon pengantin 3 bulan ketika dia baru mendaftar ke KUA, dicek kesehatannya, terutama yang perempuan. Nah, disitulah nanti KUA akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan stunting untuk calon pengantin
dan kegiatan-kegiatan lain yang berpengaruh kepada terjadinya stunting. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang program siap nikah untuk siap hamil juga. Kemudian, nah ini stunting ini kan terkait dengan juga jarak anak. Benar. Nah, jarak anak. Misalnya anak nomor 1, anak nomor 2. Kalau dulu sih banyak anak banyak rezeki katanya. Iya. Nah, ini gimana nih dengan jarak anak sendiri? Oke, jadi di situ juga kita kan punya petugas lapangan. Petugas lapangan kita untuk lini lapangan kita punya penyuluh lapangan keluarga berencana baik yang PNS maupun non PNS. Kemudian di bawahnya kita punya sub PPKBD dan sub PPKBD yang bisa memberikan penyuluhan tentang menjaga jarak kelahiran, jangan terlalu sering, jangan terlalu dekat, jangan melahirkan terlalu tua, jangan juga terlalu muda. Nah, Jadi itu ini yang jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pak Wawako, saya nanti ke Ibu Dini. Sedikit aja, ini menarik ini. Pemirsa ini menarik ya. Menjaga jarak lahir anak. Nah, Pak Wawako, orang dulu anaknya banyak. Sekarang itu 1, 2, 3. Kalau lebih dari 2 kayaknya jarang-jarang. Dulu kayaknya punya anak aman-aman aja, Pak. Nah, mungkin ini gimana Pak? Perbedaan dulu sama sekarang, pola didik, pola asuh, pola gizinya juga. Bahkan dulu ada beberapa keluarga anaknya banyak, badannya gede-gede Pak. Nah, ini gimana Pak? Ya, jadi memang kan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang pertambahannya eksponensial ya. Kalau kita tidak kendalikan, maka setiap orang itu kan membutuhkan bahan pangan yang cukup, ya kan. Dulu rasio perbandingan antara produksi pangan dengan jumlah penduduknya masih seimbang. Orang tua kita di rumah aja halamannya luas, miara ayam dan lain-lain ya. Kalau sekarang rumah kecil-kecil, kecil-kecil. Kita kalau mau makan ayam ya harus beli, harus disiapkan. Kalau orang tua dulu gede-gede, kalau mau makan ayam tinggal tangkap aja Pak. Jadi artinya ada kewajiban kami pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang bergizi, yang cukup, daya dukung lingkungan, ketersediaan air bersih. Ini juga erat kaitannya dengan stunting. Lingkungan drainasenya harus bagus, tidak ada sanitasinya nggak boleh jelek ya. Kalau jelek dia gampang sakit. Kalau ibu sedang hamil gampang sakit, maka nutrisi ke bayi juga pengaruh gitu. Jadi memang program stunting ini melibatkan OPD yang tadi yang spesifik seperti beliau ini PPKB, ada dinas kesehatan, itu sangat spesifik. Tapi juga ada yang sensitif, masalah ketahanan pangan. Ya kan, kemudian masalah air bersih, berarti PDAM kita sekarang kita bangun IPAL baru segala macam dalam rangka mencegah stunting juga. Nah, kemudian juga lingkungan, drainase melalui program Kotaku, daerah kumuh dibangun. Nah, kalau anaknya rapat-rapat, itu perhatian ibu dan keluarga dalam rumah itu kan akan terbagi. Misalnya masih baru lahir, langsung hamil lagi 9 bulan, belum setahun anaknya sudah ada lagi. Maka perhatian ibu terbagi. Yang ini masih nyusu, yang ini harus nyiapkan makanan dan sebagainya. Nah, tujuannya supaya kita memberikan pemahaman kepada para caten tadi, 3 bulan sebelum daftar KUA dikasih tahu bahwa kita harus merencanakan secara baik keluarga itu. Keluarga yang direncanakan dengan baik, insya Allah potensi untuk terkena stunting, masalah-masalah yang lain itu diminimalisir. Ditambah lagi mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, ditambah lagi masa depan yang lebih cerah. Depan yang lebih baik. Saya ke Mbak Dini. Mbak Dini, sama juga sih seputar stunting. Nah, kita ingin tahu nih Mbak Dini, selaku Ketua Program Studi Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Kota Jambi, mengapa strategi nasional untuk pencegahan stunting itu sangat penting? Kita kaitkan dengan ke gizi. Ya, ini gimana? Ya, baik. Mas Denny, strategi nasional kan memang udah disusun juga dan sesuai dengan tadi yang Bu Ira sampaikan, sudah ada perpresnya juga. Jadi untuk menyusun strategi nasional ini bukan hanya presiden saja yang menyusun atau pemerintah saja, tapi juga melibatkan lintas sektor. Ada akademisi di situ, perwakilan organisasi profesi, kemudian ada masyarakat juga, kemudian ada bagian dunia usaha, dan ini juga didasarkan dengan data-data yang aktual gitu kan, bukan hanya ketika itu langsung turun strategi, bukan. Jadi memang disusun benar berdasarkan data, kemudian pengalaman-pengalaman
di tingkat nasional maupun di tingkat global, dan ini memang diturunkan lagi kepada pemerintah di masing-masing provinsi, kemudian melalui tadi wali kota ataupun tadi OPD ini untuk bagaimana menjangkau sasaran kita, sasaran spesifik dan sasaran sensitif tadi ya, agar terjadinya percepatan penurunan stunting ini. Jangan sampai terlanjur menikah muda tadi, kemudian terlanjur anaknya dilahirkan dengan yang berat badan kurang dan tinggi badannya kurang atau panjang badannya kurang, seperti itu. Berarti udah ketemu nih titik terangnya kenapa sangat penting sekali. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Wawako, Ibu Ira, Mbak Dini. Tetap masih di suasana yang luar biasa. Ini Pak Wawako, ini sebenarnya ruangan apa ini Pak? Ini ruangan favorit saya sama istri. Kalau duduk nyeritain banyak hal tentang keluarga, kangen sama anak, duduk sini. Oke, Ya, kita mesti pulang break kerja. dulu ya sebentar. Iya, oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Talk show eksklusif Jambi TV tentunya dengan judul kebijakan program pencegahan stunting di Kota Jambi. Kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.